Forum Dialog HIPIIS yang keempat Jawa Timur. Saya senang sekali dan mudah-mudahan ini menjadi satu tradisi akademik kita karena diskusi merupakan bagian dari tradisi akademik di dunia akademik. Karena dengan diskusi ini sebetulnya kita bisa saling belajar, kita bisa saling tukar pemikiran, dan kita bisa saling mengafirmasi dan mengkonfirmasi berbagai pikiran kita. Saya yakin meskipun tidak harus banyak orang, tetapi intensitas di antara kita ini saya kira menjadi lebih baik dan lebih penting, dan kita harapkan nanti masing-masing melahirkan satu tulisan yang nanti akan kita terbitkan. Saya kira itu, mungkin terima kasih Pak Anang yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan Pak Surokim serta Pak Imam sebagai pemantik acara diskusi pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan kami kembalikan pada Pak Tatak, monggo. Selaku moderator, saya serahkan sepenuhnya pada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatak, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sejawat senior, Prof. Warsono, Prof. Bunti, Pak D. Gendut, Pak Yono, Pak Hendro, dan para sejawat HIPIIS yang lainnya. Izinkan pada kesempatan malam hari ini saya menambahkan, menyela-nyelai apa yang tadi belum sempat dieksplor lebih dalam oleh Mas Imam. Semoga saja apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa menambah wawasan, bahan diskusi, sharing yang ujung-ujungnya kita semua bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pilkada yang mahal ini, yang mahal. Saya mohon izin untuk berbagi PowerPoint pada Bapak Ibu sekalian sebagai kendali saya supaya kemudian waktunya bisa efisien. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Imam bahwa kita akan memasuki pilkada kemungkinan yang paling rumit dalam sejarah negeri ini. Karena tentu itu berbeda agendanya. Satu annual, jadi pemilu yang sudah diagendakan dengan jadwal yang rutin, tapi kemudian di satu sisi ada pandemi COVID yang masuk kategori bencana non alam. Dan kemudian timbul masalah yang kemudian harus dikompromikan, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Imam. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya nanti akan membagi 4 bagian. Yang pertama, sama menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Imam, kenapa pilkada mesti tetap diselenggarakan pada tahun 2020 dan apa kekhususan dari pilkada kali ini, termasuk juga peluang, problem-problem yang kiranya dibutuhkan solusi. Dan kebetulan para audiens diskusi HIPIIS ini rata-rata adalah kolega dosen, maka saya ingin menambahkan satu hal, bagaimana peran perguruan tinggi, lembaga survei di dalam mengawal pilkada serentak 2020 kali ini. Nah, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Imam, pemerintah berhitung sangat cermat menurut saya. Betul bahwa berbagai survei memang opini publik menginginkan agar tahun 2020 ini semua pihak concern dan fokus dalam rangka penanganan COVID. Sehingga kemudian ada skenario akhir tahun, Maret 2021 dan September 2021.
2021. Dan tentu saja menurut saya diperhatikan. Saya termasuk yang dulu memberi statement di berbagai media bahwa sebaiknya ditunda saja. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari pemerintah, mungkin bisa saya share di sini. Yang pertama, kenapa kemudian pemerintah dalam hal ini KPU dan penyelenggara pemilu memaksakan diri untuk nekat menyelenggarakan pemilu 2020 di akhir bulan, itu karena yang pertama belum ada kepastian. Jadi pemerintah dan DPR itu merasa bahwa apakah tahun 2001 kalau ditunda 2001 atau 2022 itu COVID bisa berakhir, artinya selesai. Bahkan otoritas kesehatan seperti WHO pun juga tidak ada jaminan secara clear tentang hal ini. Dan jika kemudian kita menyimak sejarah pandemi dunia, maka yang bisa memastikan itu clear itu 3 hal. Yang pertama, penemuan vaksin atau obat untuk itu. Yang kedua, herd immunity. Yang ketiga, pasrah pada alam supaya virusnya melemah sendiri. Dan pilihan dua yang terakhir itu, baik herd immunity maupun virus yang melemah itu sama. Virusnya selemah-lemahnya iman. Karena mengandalkan pertolongan alam. Sebenarnya yang paling progresif itu ya penemuan vaksin atau vaksin yang dipercepat. Nah, kalau melihat penjelasan pemerintah, vaksin yang dipercepat, sekiranya uji coba tahap 3 ini bisa selesai, akhir tahun 2021, berarti setahun lagi, Bu, itu baru ada separuh produksi vaksin yang bisa diproduksi. Itu dengan asumsi vaksin yang sekarang uji coba 3 itu clear. Nah, itu konteks besarnya. Nah, di sisi lain, kita juga menghadapi situasi di mana ada amanah undang-undang pilkada yang harus diselenggarakan sesuai waktu. Jadi ini proyek berkala umat di mana pemilu itu sudah 5 tahunan. Sehingga kalau kemudian itu tidak dilakukan, maka potensi gugatan juga akan tinggi kepada pemerintah. Taruhlah kemudian masa bakti kepala daerah itu diperpanjang 2001. Itu juga bukan solusi, karena bisa jadi mereka yang punya kesempatan untuk kontestasi juga akan mengajukan gugatan terkait dengan perpanjangan itu. Di samping itu secara politik juga kalau ada pemberian wewenang pada PLT, pelaksana tugas kalau seandainya diperpanjang itu, maka kewenangan PLT kepala daerah di konteks pembangunan daerah itu juga relatif terbatas. Sementara pandemi COVID membutuhkan gerak cepat, kewenangan yang full, istilahnya gas yang pol dari kepala daerah. Terus kalau ditunda terus-menerus, kita berhadapan dengan batasan pilkada serentak 2024. Jadi bayangin kalau kemudian pilkada ini diselenggarakan 2021. Maka yang ikut kontes kali ini itu hanya menjabat 3 tahun. Sehingga kalau diperpanjang lagi bisa-bisa hanya 2 tahun. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangan berikutnya. Nah, di sisi lain ada juga pengalaman ternyata di berbagai negara ada cerita sukses pemilu di masa pandemi. Mungkin orang melihatnya Korea atau mungkin di beberapa negara Skandinavia begitu bisa dilihat sebagai cerita sukses bahwa ternyata pandemi itu ternyata mungkin diselenggarakan pemilu. Nah, ada juga orang yang meyakini bahwa kalau masa pemilunya itu pandemi, itu justru kita akan selektif memilih kepala daerah karena kita akan punya pemimpin yang kuat untuk memberi solusi-solusi terhadap pandemi itu kayak apa. Sehingga itu bisa menjadi insentif elektoral.
siapa tahu dengan pemilu kali ini, gagasan-gagasan yang muncul dalam kontestasi itu bisa membantu percepatan COVID. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu alasan-alasan yang bisa kita dadar untuk menjelaskan kenapa pemerintah itu nekat menyelenggarakan pemilu kada di akhir tahun dan bukan opsi pada 2001, baik di bulan Maret maupun di bulan September. Rasa-rasanya menjadi sangat masuk akal apa yang diambil oleh pemerintah dengan menyelenggarakan pemilu di akhir tahun dengan alasan-alasan yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ada konteks COVID, ada perintah regulasi, ada keterbatasan wewenang kepala daerah, ada pengalaman best practice dari berbagai negara, dan itu dijadikan pertimbangan penuh oleh pemerintah dan DPR kemudian untuk menyelenggarakan pemilu kada di akhir tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang betul bahwa Indonesia ini masuk kategori negara yang super rumit. Maka siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia itu menurut saya itu harus memenuhi persyaratan super dan plus-plus. Harus super sabarnya, harus plus-plus sabar dan pengendalian dirinya yang kuat karena sangat beragam, sangat heterogen. Bahkan sebagian kalangan mengatakan bahwa laboratorium sosial paling lengkap di dunia ini sesungguhnya adalah Indonesia karena sangat heterogennya, sangat beragamnya. Dan dalam konteks keberagaman itu kita memilih demokrasi sebagai jalan dan sistem politik. Padahal di dalam konteks pengendalian sosial, sebagaimana penjelasan para ahli, tidak mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam konteks demokrasi karena di sana ada kebebasan. Tentu berbeda dengan negara-negara yang menerapkan demokrasi terpimpin atau mungkin negara-negara dengan sistem yang lebih ketat, ya, seperti di China atau mungkin Vietnam yang selama ini mungkin kita mendapat laporan kok korbannya kecil. Gitu. Bisa jadi karena sistem pengendalian sosialnya lebih ketat, lebih gampang diarahkan. Dan kita semua tahu masyarakat Indonesia itu sebagian besar itu majoritinya, dominasinya itu masyarakat kelas bawah. Bisa kita bayangkan kalau masyarakat kelas bawah di mana kemudian pengetahuan, persepsi, modal sosial dan lain-lainnya minimalis, maka tentu tidak mudah untuk membuat mereka disiplin, untuk mereka membuat teratur dan lain-lain yang kemudian bisa diadaptasikan dengan kebiasaan baru COVID. Artinya tidak mudah dalam sistem demokrasi seperti yang kita pilih sekarang ini, orang kemudian bisa kita drive lebih keras gitu untuk disiplin itu tidak mudah, banyak alasan. Birokrasi berikutnya, birokrasi juga karena kita tidak mengenal birokrasi sentralistik, tapi kita memilih desentralisasi, akhirnya kemudian pemerintah pusat juga tidak bisa leluasa untuk kemudian bisa mengatur kepala daerah, dan itu dirasakan betul oleh Pak Mendagri waktu itu, bahwa tidak mudah mengatur bupati-bupati, kepala daerah, karena dengan sistem desentralisasi. Beda dengan negara-negara yang memang sentralistik, pemerintah pusat punya power yang kuat untuk mengatur daerah, biasanya lebih cepat. Nah, kenapa kita enggak? Berikutnya, terkait dengan partisipasi. Kenapa kemudian akan menjadi sulit pada pemilu kali ini? Bisa jadi seperti anggapan masyarakat yang lain bahwa sebenarnya pemilu kan bukan prioritas. Yang prioritas itu adalah butuh makan, butuh duit, butuh uang untuk biaya hidup. Sehingga pemilu dalam konteks pandemi akan berhadapan dengan persaingan apakah masyarakat bisa makan atau tidak. Apakah mereka tidak kena PHK atau tidak. Yang kemudian itu bisa mengeliminir ketakutan terhadap COVID. Bahkan orang sering beralasan gitu, nggak takut sama COVID gitu. Karena apa? Karena mereka lebih takut lapar, tidak bisa makan.
Nah, itu nanti problematik dalam konteks partisipasi. Atau kemudian pakai jurus nekat begitu. Nah, dalam situasi seperti itu kita bisa membayangkan betapa rumitnya menyelenggarakan pemilu di mana kemudian pemilu tidak dianggap sebagai prioritas oleh masyarakat, khususnya kelas bawah tadi. Nah, tadi berikutnya disampaikan oleh Pak Imam, persiapan teknis juga tidak gampang. Mengatur 500 orang di dalam satu TPS dalam durasi waktu jam 7 sampai jam 12 atau nanti ditutup pada jam 1 siang. Itu dibutuhkan berapa bilik? Masing-masing bilik nanti akan berisi berapa orang? Bisa dibayangkan undangan saja, KPU atau kepala ketua TPS pasti akan montang-manting. Karena di undangan itu nanti akan dijelaskan bahwa Bapak akan hadir di TPS jam 7 sampai jam 8. Bapak akan hadir di TPS jam 8 sampai jam 9. Begitu. Oh, setiap jam itu isinya 16 orang. 16 orang biliknya 6. Sekian sehingga 500 tadi tercover. Bapak bisa membayangkan bagaimana detailnya pengaturan kedatangan di TPS. Itu baru kedatangan doang. Belum yang lain-lainnya. Kalau seandainya ada warganya yang kemudian terpapar virus atau mungkin OTG, orang tanpa gejala, gitu, terus harus disediakan TPS sendiri, terus dijaga pakai orang pakai APD, nah, betapa ngerinya itu situasi hal-hal seperti itu. Nah ini Bapak Ibu yang membuat kenapa kemudian persiapan secara teknis itu butuh persiapan panjang. Sementara kita hanya punya waktu mungkin efektif 3 bulan. Sulit sekali rasa-rasanya kemudian pemilu ini bisa, ya butuh kerja keras lah menurut saya. Kemampuan untuk menjamin keamanan ya terkait dengan COVID-19 tadi. Karena kita semua tahu bahwa kemampuan fiskal tiap daerah untuk mendanai, jadi ada ceritanya Bapak Ibu, ini ada dana untuk keperluan kepemiluan. Nah, itu ditambah dengan dana untuk safety and security COVID. Nah, tidak semua daerah itu bisa menambahi dana untuk security and safety COVID ini Bapak Ibu. Bagi daerah yang fiskalnya kuat mungkin tidak ada masalah, tapi banyak terjadi daerah-daerah yang tidak kuat untuk menambah komponen pembiayaan keamanan COVID ini dalam paket kegiatan pemilu. Itu baru dari sisi teknis, belum konteks soal kebebasan masyarakat. Bapak Ibu bisa melihat betapa liberalnya media sosial kita saat ini. Orang bisa ngamuk, orang bisa mencaci maki, orang bisa membuat hoax, orang bisa membuat banyak fitnah di media sosial, dan kadang-kadang itu kemudian tidak terjangkau oleh kemampuan regulasi dan aparat keamanan kita. Dan itu nanti akan mewarnai juga pilkada kita kali ini. Plus regulasi-regulasi khusus yang harus disiapkan oleh penyelenggara untuk mengatur konteks pandemi ini juga perlu banyak sekali, dan itu peraturan KPU berkejaran dengan waktu karena waktunya relatif pendek. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pilihan tadi yang pertama kita terpaksa harus menerima opsi untuk pemilu akhir tahun, lalu kemudian kita dihadapkan pada sulitnya situasi dan tidak ada cara lain menurut saya ya butuh kesungguhan dan dukungan semua pihak. Termasuk di dalamnya tentu saja doa menurut saya. Jadi harus ada doa dari semua pihak supaya kemudian pemilu kali ini benar-benar bisa aman. Saya perlu menggarisbawahi soal partisipasi dan pengawasan publik ini karena menurut saya pasti dekresnya tinggi. Sehingga ini nanti akan juga menjadi problem, menjadi masalah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya singkat-singkat saja. Ini itu 19 daerah di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan pilkada, mulai dari Tuban, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Sumeneb, Ngawi, Ponorogo, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Trenggalek, dan Pacitan.
ini daerah-daerah di Jawa Timur yang akan menggelar pilkada. Tentu dengan perlindungan COVID tadi itu mungkin tidak perlu saya bacakan karena jelas ini menakut-nakuti kita semuanya. Jadi hak pasien COVID-19 itu dijamin untuk ikut pilkada. Sehingga petugas harus pakai APD dan mendatangi pasien yang dirawat di rumah sakit. Saya kalau baca begini-begini itu tambah ngeri. Pemungutan suara, TPS, bilik suara dipisah untuk memilihkan. Ya, itu teknis dalam konteks pandemi tambahannya. Nah, menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi soal titik rawan, menurut saya yang perlu kita cermati nomor satu, netralitas ASN. Karena ASN itu milik negara, dibiayai oleh negara, maka semestinya dia memang harus netral, harus independen, dan harus non-partisan. Sementara kita semua tahu bahwa birokrasi itu ada strukturnya. Maka saya berkali-kali menyampaikan di media, sebenarnya tidak perlu khawatir terkait dengan ASN yang di level-level bawah. Yang justru yang perlu dicermati itu adalah di level menengah dan level atas yang ingin mendapatkan jabatan setelah kontestasi. Jadi orang berinisiatif sendiri untuk membantu paslon supaya kemudian nanti ketika dilantik beliau dapat jabatan kepala dinas atau jabatan struktural lainnya. Justru menurut saya ASN itu yang diawasi itu ya yang potensi itu di level menengah ke atas itu, yang bawah-bawah itu kan angka ikut saja. Jadi menurut saya Bawaslu kalau mau serius dalam rangka menegakkan netralitas ASN ini, pengawasannya fokuskan pada potensi-potensi yang akan naik menjadi kepala dinas atau kepala-kepala badan itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentu tidak membayangkan tentang keterlibatan calon-calon kepala sekolah. Itu bisa digerakkan dalam konteks pilkada. Kepala sekolah itu, karena pengangkatan kepala sekolah itu juga menjadi titik kritis ya di birokrasi, dan itu kadang-kadang di berbagai daerah itu orang membantu pilkada calon-calon tertentu itu motifnya sangat simpel, ingin diangkat jadi kepala sekolah. Itu baru jabatan kepala sekolah, belum jabatan kepala dinas atau yang lain. Vote buying atau money politics, saya pikir kita semuanya percaya bahwa pasti akan lebih besar dari biasanya karena orang pasti menempuh jalan pintas. Memang ada efektivitasnya, tetapi bayangan saya dalam tekanan ekonomi yang sulit seperti ini, maka uang itu akan menjadi jalan pintas yang masih tetap menggiurkan bagi semuanya. Vote buying tidak perlu saya panjang lebar karena semua kita tahu bahwa diperlukan keseriusan untuk bisa menghadang, termasuk dengan kesadaran voter sendiri, kemudian untuk tidak ikut mendukung paslon atau orang yang memainkan uang untuk kepentingan meraih kekuasaan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, soal politik dinasti ini perlu dicermati. Bapak Ibu tadi sudah dapat petanya, 19 kabupaten kota tadi itu. Bapak Ibu lihat itu yang dapat rekom dan yang akan mendaftar menjadi calon tanggal 4 sampai 6 September besok. Itu yang anaknya, yang istrinya, yang familinya, rata-rata begitu semua. Parah memang kita dalam konteks ini. Jadi politik dinasti ini menurut saya lagi-lagi harus mendapat perhatian banyak pihak karena idealnya memang politik dinasti itu mendahulukan kompetensi dan kapasitas, tapi faktanya memang kita harus bersabar dulu karena yang didahulukan ini adalah pewarisnya, bukan kompetensinya. Yang penting keluarganya, yang penting familinya, sehingga kemudian incumbent itu masih tetap bisa mengendalikan pemerintahan. Ada banyak kasus di berbagai daerah itu ya sekedar nama saja, ketika anaknya jadi bupati, bapaknya tetap yang kemudian masih mengendalikan semuanya. Lalu tadi Pak Imam juga sempat menyinggung soal partisipasi, Bapak-Ibu sekalian. Angka partisipasi
kemarin kita yang pilek dan pilpres serentak itu 78. Kalau kita melihat berbagai kasus case di berbagai negara, pandemi ini bisa menurunkan hingga 20%. Maka kalau kemudian penyelenggara masih bisa mempertahankan angka perolehan partisipasi itu 50 sampai 55%, menurut saya itu sudah bagus dalam konteks pandemi kali ini. Kecuali kemudian kita punya persepsi seperti masyarakat Korea. Masyarakat Korea itu justru pemilu yang kemarin itu lebih tinggi partisipasinya karena ternyata mereka memiliki persepsi bahwa ini situasinya penting untuk ikut pemilu karena pemerintah ini telah berhasil mengatasi COVID. Nah, ada pertimbangan COVID itu sehingga kemudian partisipasi bisa meningkat. Tapi kalau melihat kebutuhan konteks pemilih Indonesia yang sebagian besar tadi menengah ke bawah dan kepentingan perut lebih tinggi daripada harapan tentang politik tadi, rasa-rasanya saya tidak terlalu optimis bisa mencapai seperti apa yang ada di Korea. Belum lagi tekanan ekonomi di mana kemudian banyak PHK, orang kehilangan pekerjaan, yang kemudian memaksa mereka menjadi pemilih emosional. Itu juga sesuatu yang mungkin perlu kita cermati sehingga menjadi faktor juga pengaruh menurut saya keberadaan ya kita semua sesungguhnya kan menginginkan pemilu ini menjadi pemilu bermartabat, kontestasi yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan negara. Tapi kalau kemudian pemilih-pemilih kita itu dari yang rasional banyak kemudian pindah menjadi emosional, mestinya juga ini penting untuk dicermati bersama. Dan yang terakhir soal politik anggaran, ini sudah diingatkan banyak orang. Kita semuanya secara regulasi sudah melihat bahwa sudah ada banyak aturan, tapi faktanya di berbagai daerah incumbent itu memanfaatkan bantuan sosial atau bantuan pengaman, jaring pengaman sosial itu dengan dikasih embel-embel namanya, padahal itu uang negara. Ini juga perlu dicermati supaya kemudian tidak mengganggu kehormatan dari pilkada itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu banyak yang ingin saya diskusikan, tapi saya percaya bahwa waktu juga yang membuat kita harus banyak diskusi. Yang terakhir, menurut saya, perguruan tinggi, dosen, itu bisa memainkan peran yang lebih strategis dalam konteks pemilu pandemi kali ini. Yaitu yang pertama menurut saya memberi suplai informasi agar kemudian publik itu memperoleh kompas jalan atau menjadi pembanding informasi publik yang sahih. Karena informasi itu demikian melimpah, baik melalui media sosial maupun media yang lain, dan kita semuanya tahu di mana kejernihan informasi itu. Nah, sebenarnya dosen, sivitas akademika, masyarakat kampus itu bisa bermain di sana. Termasuk berikutnya, bagaimana soal tugas edukasi politik tentu tidak hanya sosialisasi dari KPU, tapi juga masyarakat kampus itu juga bisa mengambil peran ini. Jadi gimana caranya kemudian kita bisa menyampaikan virtu-virtu ideal tentang politik pada masyarakat secara berkesinambungan. Dan saya sebenarnya dalam kepentingan sangat berharap ada jejaring perguruan tinggi yang kemudian bisa melakukan riset independen atau survei politik itu, kemudian ada jaringan, semacam kemudian jaringan perguruan tinggi penyelenggara survei politik, supaya ini bisa menjadi pembanding dari keberadaan survei-survei yang lain. Bagaimana sering saya sampaikan, tentu kalau kemudian lembaga survei itu hanya 1, 2 begitu, tidak ada yang mengontrol, maka kemungkinan besar intersubjektivitinya juga akan rendah. Tapi kalau kemudian perguruan tinggi itu akan juga mengambil peran seperti ini, maka angka-angka itu nanti akan diperbandingkan. Dan itu yang akan kemudian menyehatkan saya kira keberadaan lembaga survei. Nah, kita punya pengalaman, pernah saya tulis juga ini di media, perguruan tinggi pun juga harus hati-hati menyelenggarakan survei politik ini karena kalau tidak ada komisi etik yang kuat, maka godaan untuk kemudian bermain dalam tanda kutip itu juga tinggi.
Maka saya pernah mengusulkan itu kepada Pak Vale untuk kemudian ada komisi etik jika kemudian perguruan tinggi itu menyelenggarakan survei politik sebagaimana ada di asosiasi itu juga kemudian patuh pada komisi etik asosiasi untuk kemudian bisa memeriksa jikalau kemudian terjadi malpraktik penyelenggaraan survei. Dan menjaga ruang demokrasi ini saya kira Sivitas Akademika bisa mengambil peran sehingga KKN dan bentuk-bentuk lain dari peran serta perguruan tinggi itu bisa mungkin dilibatkan dalam konteks pemilu kali ini. Di masa Desember itu nanti mungkin ada KKN tematik begitu Pak Kakak, sehingga kemudian bisa melakukan pengawasan lebih, karena dulu kita punya pengalaman ya forum rektor juga terlibat dalam konteks Pilpres 98 dan lain-lain, dan itu menjadi catatan tinta emas menurut saya peran perguruan tinggi dalam konteks pilkada atau pemilu. Nah, sekarang yang terakhir tinggal solusi. Solusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam. Saya pikir saya setuju bahwa perlu menempelkan agenda penanganan COVID itu dalam agenda pilkada. Jadi bisa jadi nanti debat calon itu kita harus bisa mengukur seberapa mampu mereka itu bisa menampilkan gagasan-gagasan progresif dalam penanganan COVID itu. Dan bahkan bila perlu alat peraga itu saya setuju dengan Pak Tito. Mungkin peserta perlu diperbanyak, didorong. Apakah itu masker, apakah itu hand sanitizer, apakah itu face shield, atau apa yang lain, itu diproduksi dalam konteks pilkada ini untuk membantu kampanye COVID ini, atau menghadapi COVID ini, protokol kesehatan. Sehingga kemudian kita bisa mendidik masyarakat untuk disiplin supaya bisa memutus mata rantai. Nah, terkait dengan teknis penyelenggaraan, barangkali nanti ada teman KPU atau Bawaslu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya pikir ini juga mereformasi petugas. Ya. Kalau petugas Pilpres dan Pileg sebelumnya itu banyak yang meninggal karena faktor usia, mungkin ini momentum yang tepat menurut saya untuk melibatkan petugas-petugas yang lebih muda usia. Karena faktanya kan yang kena COVID itu yang mudah terpapar itu kan usianya yang lanjut. Nah, barangkali ini perlu dipikirkan terkait dengan seleksi petugas PPS yang berusia muda ini, katanya lebih memiliki kekebalan terhadap COVID. Termasuk penguatan regulasi teknis, pengawasan, dan menurut saya ya tidak ada jeleknya ya, kemudian ada fakta integritas untuk penyelenggara dan peserta pemilu itu tidak hanya di lip service maksud saya itu. Gimana caranya kita membuat juga formula fakta integritas itu betul-betul bisa menjadi sumpah serapah, sumpah pocong gitu bagi peserta itu untuk kemudian betul-betul penyelenggara ini betul-betul berintegritas gitu. Sehingga kemudian tidak bermain-main dengan kontestan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tentu kata kuncinya adalah kerjasama, sinergi semua penyelenggara, KPU, Bawaslu, DKPP, aparat keamanan, pemerintah daerah, paslon, parpol, pendukung media, tokoh masyarakat dan lain-lain. Karena sekali lagi pemilu kali ini bukan pemilu yang biasa, ini pemilu yang sungguh pemilu yang rumit, berat bagi siapa saja, dan saya pikir juga tersedia challenging kesempatan bagi kita untuk menciptakan legacy. Ini pemilu sulit di Indonesia, tapi hasilnya luar biasa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bantu ciptakan sejarah pemilu khusus di masa bencana ini dengan ikut datang ke TPS, tentu saja dengan hati-hati. Terima kasih. Pak Tatak, mohon izin menyita waktu yang cukup banyak untuk diskusi malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.